Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang desain produk obat tablet Effervescent Vitamin C. Kurang ke suaranya ya. Kelompok kami beranggotakan yang pertama itu ada Mela Saptanintias, yang kedua ada Monica Maristella Turnip, yang ketiga ada Norma Devita Arbi Permata Suci, dan yang keempat ada Tiwi Setianingrum. Yang selanjutnya itu poin pembahasan. Yang pertama itu apa tablet Effervescent, yang kedua apa kelebihan dan kekurangan tablet Effervescent, yang ketiga bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tablet Effervescent, dan yang keempat cara pembuatan tablet Effervescent, dan yang kelima itu ada cara mengevaluasi tablet Effervescent. Yang selanjutnya itu tablet Effervescent adalah tablet yang tidak bersalut, umumnya mengandung senyawa asam dan karbonat atau bikarbonat yang bereaksi dengan cepat dengan adanya air dengan melepaskan karbon dioksida. Tablet Effervescent diharapkan bisa terlarut dalam air sebelum digunakan. Yang selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu yang pertama memungkinkan penyiapan larutan dalam waktu seketika yang mengandung dosis yang tepat. Yang kedua itu ada rasa menyenangkan karena karbonasi membantu menutup rasa zat aktif yang tidak enak. Yang ketiga, ukuran tablet biasanya cukup besar dan dapat dikemas secara individual sehingga bisa menghindari masalah ketidakstabilan zat aktif dalam penyimpanan. Yang keempat itu ada mudah menggunakannya karena tablet dilarutkan terlebih dahulu dalam air baru diminum. Yang terakhir itu bentuk sediaan dengan dosis terukur tepat. Yang selanjutnya itu kerugian. Kerugiannya itu ada dua. Yang pertama, kesukaran untuk menghasilkan produk yang stabil secara kimia. Yang kedua, kelembapan udara selama pembuatan produk mungkin sudah cukup untuk memulai reaksi Effervescent. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet Effervescent yaitu yang pertama bahan aktif, yang kedua bahan pembantu, yang ketiga bahan tambahan lainnya. Cara pembuatan tablet Effervescent yang pertama yaitu proses pencampuran, yang kedua proses pencetakan tablet. Metode dalam pembuatan tablet Effervescent terbagi atas dua, yaitu metode kering dan metode basah. Preformulasi. Yang pertama laktosa. Nama resmi dari laktosa yaitu laktosum. Nama lainnya 60 m anhidrat, anhydrous direct tableting atau DT, DT anhidrat kecepatan tinggi, laktopres anhidrat, latropres anhydrous 250, laktosum anhydricum, laktosio gula susu, super tablet 21 AN, super tablet 22 AN, Saccharum lactis. Nama kimianya yaitu OBD galactopyransul 4 BD glucopyranos 63423. Rumus molekulnya yaitu C12H22O11. Rumus strukturnya tertera seperti berikut. Yang kedua, natrium bikarbonat. Nama resminya yaitu garam monosodium asam karbonat. Nama lain dari natrium bikarbonat yaitu bubuk soda kue E500, Ever soda, monosodium karbonat, natrii hidrogenokarbonase, saldehyde, natrium asam karbonat, sodium hidrogen karbonat. Rumus struktural tertera seperti berikut. Kemudian selanjutnya vitamin C. Nama resminya yaitu ascorbik acid. Nama lain dari vitamin C acidum ascorbicum, C97, C-vitamic acid 2,3 dihydroL treohexone 1
4 lakton, S300, 3 oso L bulofuranolakton, N0 form vitamin C. Rumus struktur tertera seperti digambar. Selanjutnya alasan penggunaan bahan. Yang pertama, laktosa. Laktosa digunakan dalam formulasi menuju laju pelepasan obat yang baik dan granulnya cepat kering. Laktosa memiliki sifat antara lain mudah larut dalam air, tidak hidroskopis, memiliki kompresibilitas yang baik, tidak reaktif, memiliki titik leleh yang tinggi, sehingga tidak akan menjadi lunak pada saat terkena kompresi dan memiliki daya alir yang cukup baik. Selanjutnya, natrium bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida utama dalam sistem effervescent dan sebagai sumber basa dalam menentukan respon sifat fisik, yang terutama kandungan lembab, kecepatan alir, waktu larut, dan pH larutan dalam sediaan effervescent. Yang selanjutnya, vitamin C dalam bentuk tablet effervescent akan memberikan sistem penyerahan yang efisien untuk absorpsi yang efektif. Vitamin yang diberikan dalam bentuk effervescent akan terlarut dengan lengkap dalam air sehingga lebih mudah untuk diabsorpsi dibandingkan bentuk sediaan tablet atau pil, dan adanya karbonat memberikan rasa yang menyegarkan. Selanjutnya, formulasi, yaitu terdiri dari alat dan juga bahan. Alat-alatnya yaitu meliputi neraca analitik, jangka sorong, flowmeter, stopwatch, oven, alat pencetak tablet, moisture balance, fibrillator, hardness tester, pH meter, pengayak, bulk density tester, humidimeter, dan alat gelas. Dan bahannya meliputi vitamin C, asam sitrat, asam tartat, aspartam, NaH bikarbobat, PVB, dan juga natrium bikarbonat. Selanjutnya, tahap pembuatan tablet effervescent vitamin C. Granul effervescent dibuat secara terpisah antara granul asam dan juga granul basa untuk menghindari reaksi effervescent dini. Yaitu yang pertama, serbuk vitamin C digranulasi terlebih dahulu dengan laktosa. Kemudian granul yang dihasilkan tersebut yaitu granul vitamin C. Nah, yang selanjutnya yang kedua, granul asam dibuat dengan mencampurkan granul vitamin C, asam sitrat, asam tartat, dan juga sebagian PVB. Dan yang terakhir, granul basa dibuat dengan mencampurkan natrium bikarbonat dengan sisa PVB. Kemudian selanjutnya, langkah yang tersebut itu selanjutnya pembuatan granul effervescent dilakukan di tempat dengan suhu ruangan dan kelembapan udara terjaga. Kemudian PVB ditambahkan dalam bentuk yang kering. Nah, kemudian dibasahi dengan etanol 95%, tetes demi tetes. Kemudian granul tersebut diayak dengan ayakan 14 mes. Nah, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 40 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian dikeringkan, kemudian tambahkan magnesium stearatat, selanjutnya diuji sifat fisiknya. Kemudian, granul dikempa. Ruangan pengempaan tablet dikondisikan selama 30 menit dengan mengatur suhu ruangan di bawah suhu 25 derajat Celcius dan kelembaban ruangan harus terjaga. Lalu tablet dibuat dengan mengalirkan sejumlah massa granul dari hopper ke lubang D dengan ukuran tertentu. Kemudian massa yang telah masuk dikempa dengan tekanan yang dihasilkan dari pertemuan antara punch atas dan punch bawah. Selanjutnya ada pemeriksaan uji granul, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kadar air, sudut diam, lalu yang terakhir ada kompresibilitas granul. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu organoleptik, keseragaman ukuran, kekerasan tablet, variabilitas tablet, nilai pH, waktu larut, dan keseragaman bobot. Untuk pengemasan, jadi pada kemasan itu pengemasan tablet effervescent maupun materialnya harus memiliki penutup atau tertutup rapat. Wadah multiguna seperti tub harus memiliki tutup yang dapat ditutup ulang bila satu tablet harus diambil. Wadah dilengkapi dengan saset berisi silika gel untuk menyerap kelembaban. Aluminium foil dapat melindungi tablet effervescent dari pengaruh udara lembab dan cahaya matahari. Bahan ini tidak toksis dan tahan terhadap mikroba, serta mempunyai konduktivitas panas yang sangat tinggi. Tebal aluminium foil yang bisa digunakan antara lain yaitu antara 0,00035 inci sampai 0,002 inci. Lalu aluminium foil yang paling tipis dapat digunakan, tetapi akan menyebabkan berkurangnya perlindungan bahan terhadap kelembaban. Semakin tipis aluminium foil, nanti akan semakin banyak lubang-lubang.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.